Awal mula perseteruan dingin antara Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan bermula dari sebuah forum diskusi nasional yang disiarkan secara langsung. Dalam forum itu, keduanya diminta menyampaikan pandangan tentang arah pembangunan bangsa di masa depan. Gibran, dengan gaya khas anak muda yang lugas, menekankan pentingnya percepatan pembangunan melalui digitalisasi, teknologi, serta inovasi kreatif. Sementara itu, Anies mengambil pendekatan berbeda, menekankan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan penguatan sektor pendidikan sebagai pondasi bangsa. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi hal biasa dalam demokrasi, justru dipelintir oleh media dan pendukung masing-masing. Gibran dianggap terlalu terburu-buru, mengabaikan aspek sosial, sementara Anies dinilai terlalu banyak teori dan lamban dalam eksekusi. Dua kutub ini semakin lama semakin berlawanan, apalagi saat potongan video keduanya dipotong sedemikian rupa untuk memancing perdebatan publik di media sosial. Sejak momen itu, publik mulai melihat adanya gap generasi yang tercermin jelas antara keduanya. Gibran tampil sebagai simbol generasi muda yang energik, cepat, dan pragmatis, sementara Anies dipersepsikan sebagai sosok senior dengan gaya akademis dan penuh perhitungan. Pertemuan keduanya dalam berbagai kesempatan selalu menarik sorotan kamera, karena publik sudah terlanjur melihat mereka sebagai dua sosok yang berseberangan. Dalam wawancara terpisah, Gibran dengan nada santai sempat melontarkan kalimat yang dianggap menyindir Anies. Ia menyebut bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga cepat bertindak. Kalimat itu langsung viral, dan meskipun tidak menyebut nama, publik langsung mengaitkannya dengan Anies. Tak lama, Anies menanggapi dengan gaya diplomatis, cepat itu penting, tapi tepat dan adil jauh lebih penting. Dari sini, perang dingin semakin terasa. Ketegangan yang semula hanya dalam forum diskusi, meluas ke berbagai platform. Gibran sering tampil di media dengan menunjukkan hasil konkret pembangunan di daerah yang dipimpinnya, sementara Anies lebih banyak berbicara dalam konteks visi besar Indonesia ke depan. Cara komunikasi mereka yang berbeda membuat perbedaan semakin mencolok, bahkan terkesan saling menegasikan. Media massa kemudian memainkan peran besar dalam memperlebar jarak. Setiap pernyataan Gibran dan Anies selalu diposisikan seolah-olah sebagai adu argumen. Judul-judul berita dibuat provokatif, sindiran Gibran untuk Anies, balasan halus Anies pada Gibran. Padahal, sebagian besar isi pembicaraan mereka adalah hal umum dalam politik. Namun framing media membuat publik percaya bahwa perseteruan ini nyata. Pendukung keduanya pun ikut memperkeruh suasana. Basis relawan Gibran yang mayoritas anak muda dan pengguna aktif media sosial, sering mengunggah konten satir tentang Anies. Sementara pendukung Anies yang lebih mapan di dunia akademis dan komunitas sosial, melawan dengan analisis panjang yang mengkritik gaya kepemimpinan Gibran. Pertarungan opini pun tak terhindarkan, dan dari sinilah perang dingin benar-benar lahir. Pada akhirnya, perbedaan ide, gaya komunikasi, serta framing media dan ulah pendukung membuat hubungan Gibran dan Anies perlahan menjauh. Mereka tidak pernah menyatakan permusuhan secara langsung, tetapi setiap gestur, kata, dan tindakan terasa syarat makna. Publik pun semakin yakin, perseteruan keduanya bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan awal dari sebuah perang dingin yang bisa menentukan arah politik Indonesia di masa depan. Setelah ketegangan awal yang terjadi di forum diskusi nasional, panggung berikutnya yang mempertemukan Gibran dan Anies adalah parlemen dan acara-acara politik resmi. Meskipun keduanya tidak selalu berada dalam satu kubu, beberapa kali mereka dipertemukan dalam rapat kerja nasional, sidang kebijakan publik, maupun acara diskusi terbuka. Setiap kali mereka duduk di satu forum, suasana ruangan langsung berubah penuh sorotan. Kamera wartawan tak pernah lepas dari gestur keduanya, seakan-akan menunggu momen kecil yang bisa menjadi bahan berita. Di dalam forum resmi, gaya komunikasi keduanya kontras. Anies selalu memulai dengan bahasa yang terstruktur, penuh data, dan menekankan narasi keadilan. Ia sering mengutip referensi akademis, pengalaman internasional, bahkan analogi filosofis untuk memperkuat argumennya. Sementara itu, Gibran lebih lugas dan to the point. Ia menyampaikan ide dalam bahasa sederhana, singkat, namun tegas. Kontras gaya inilah yang membuat publik semakin terbelah, sebagian menganggap Gibran lebih praktis, sementara yang lain menilai Anies lebih visioner. Dalam salah satu sidang, isu pembangunan infrastruktur menjadi bahan perdebatan panas.
Gibran menegaskan perlunya percepatan pembangunan jalan dan digitalisasi kota, bahkan dengan anggaran besar sekalipun. Menurutnya, tanpa percepatan, Indonesia akan tertinggal dari negara lain. Anies menanggapi dengan lebih hati-hati. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya fokus pada fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keadilan distribusi. Perbedaan ini memancing riuh tepuk tangan dari masing-masing pendukung yang hadir. Saling sindir pun tak jarang terjadi meski tidak menyebut nama secara langsung. Dalam satu kesempatan, Gibran berkata, kalau terlalu banyak teori, pembangunan hanya berhenti di atas kertas. Tak lama kemudian, Anies menimpali dengan tenang, kalau hanya cepat tanpa arah, maka pembangunan bisa jadi bumerang bagi rakyat. Ucapan itu membuat ruangan semakin panas, dan media pun langsung membingkai keduanya dalam tajuk besar. Di luar sidang, atmosfer tak jauh berbeda. Setiap kali Gibran diwawancara wartawan, pertanyaan yang dilontarkan hampir selalu soal tanggapan terhadap pernyataan Anies. Begitu pula sebaliknya, hal ini membuat perang dingin mereka seperti memiliki babak lanjutan di luar forum resmi. Bahkan, terkadang komentar kecil yang bersifat umum pun dipelintir menjadi sindiran, sehingga semakin mempertegas citra rivalitas. Sementara itu, para anggota parlemen lain justru ikut memanfaatkan ketegangan tersebut. Ada yang berpihak pada Gibran dengan alasan ia simbol generasi baru, ada pula yang mendukung Anies karena dianggap berpengalaman. Ketegangan antara keduanya akhirnya menjadi isu politik yang lebih besar, seolah-olah menjadi simbol perbedaan ideologi dalam pemerintahan. Kubu Gibran diidentikan dengan modernisasi cepat, sedangkan kubu Anies dilihat sebagai pembela keadilan sosial dan keseimbangan. Masyarakat pun semakin terpolarisasi. Mereka yang haus akan perubahan cepat cenderung mendukung gaya Gibran, sementara masyarakat yang ingin pembangunan lebih merata dan berkeadilan merasa lebih dekat dengan Anies. Setiap forum politik resmi akhirnya tidak hanya menjadi adu gagasan, tapi juga arena perebutan simpati publik. Setiap kata dan pernyataan keduanya dipandang sebagai senjata untuk memenangkan hati rakyat. Pada akhirnya, parlemen dan panggung politik resmi bukan lagi sekadar tempat membuat keputusan. Kehadiran Gibran dan Anies menjadikannya seperti arena duel terbuka, meski tanpa benturan fisik. Suasana selalu penuh ketegangan, ucapan mereka selalu berbalas, dan publik menanti setiap kali keduanya dipertemukan. Perang dingin ini semakin terlihat nyata, dengan panggung politik sebagai arena utama pertarungan citra dan ide. Setelah ketegangan awal yang terjadi di forum diskusi nasional, panggung berikutnya yang mempertemukan Gibran dan Anies adalah parlemen dan acara-acara politik resmi. Meskipun keduanya tidak selalu berada dalam satu kubu, beberapa kali mereka dipertemukan dalam rapat kerja nasional, sidang kebijakan publik, maupun acara diskusi terbuka. Setiap kali mereka duduk di satu forum, suasana ruangan langsung berubah penuh sorotan. Kamera wartawan tak pernah lepas dari gestur keduanya, seakan-akan menunggu momen kecil yang bisa menjadi bahan berita. Di dalam forum resmi, gaya komunikasi keduanya kontras. Anies selalu memulai dengan bahasa yang terstruktur, penuh data, dan menekankan narasi keadilan. Ia sering mengutip referensi akademis, pengalaman internasional, bahkan analogi filosofis untuk memperkuat argumennya. Sementara itu, Gibran lebih lugas dan to the point. Ia menyampaikan ide dalam bahasa sederhana, singkat, namun tegas. Kontras gaya inilah yang membuat publik semakin terbelah. Sebagian menganggap Gibran lebih praktis, sementara yang lain menilai Anies lebih visioner. Dalam salah satu sidang, isu pembangunan infrastruktur menjadi bahan perdebatan panas. Gibran menegaskan perlunya percepatan pembangunan jalan dan digitalisasi kota, bahkan dengan anggaran besar sekalipun. Menurutnya, tanpa percepatan, Indonesia akan tertinggal dari negara lain. Anies menanggapi dengan lebih hati-hati. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya fokus pada fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keadilan distribusi. Perbedaan ini memancing riuh tepuk tangan dari masing-masing pendukung yang hadir. Saling sindir pun tak jarang terjadi meski tidak menyebut nama secara langsung. Dalam satu kesempatan, Gibran berkata, kalau terlalu banyak teori, pembangunan hanya berhenti di atas kertas. Tak lama kemudian, Anies menimpali dengan tenang, kalau hanya cepat tanpa arah, maka pembangunan bisa jadi bumerang bagi rakyat. Ucapan itu membuat ruangan semakin panas, dan media pun langsung membingkai keduanya dalam tajuk besar. Di luar sidang, atmosfer tak jauh berbeda.
Setiap kali Gibran diwawancara wartawan, pertanyaan yang dilontarkan hampir selalu soal tanggapan terhadap pernyataan Anies. Begitu pula sebaliknya, hal ini membuat perang dingin mereka seperti memiliki babak lanjutan di luar forum resmi. Bahkan, terkadang komentar kecil yang bersifat umum pun dipelintir menjadi sindiran, sehingga semakin mempertegas citra rivalitas. Sementara itu, para anggota parlemen lain justru ikut memanfaatkan ketegangan tersebut. Ada yang berpihak pada Gibran dengan alasan ia simbol generasi baru, ada pula yang mendukung Anies karena dianggap berpengalaman. Ketegangan antara keduanya akhirnya menjadi isu politik yang lebih besar, seolah-olah menjadi simbol perbedaan ideologi dalam pemerintahan. Kubu Gibran diidentikan dengan modernisasi cepat, sedangkan kubu Anies dilihat sebagai pembela keadilan sosial dan keseimbangan. Masyarakat pun semakin terpolarisasi. Mereka yang haus akan perubahan cepat cenderung mendukung gaya Gibran, sementara masyarakat yang ingin pembangunan lebih merata dan berkeadilan merasa lebih dekat dengan Anies. Setiap forum politik resmi akhirnya tidak hanya menjadi adu gagasan, tapi juga arena perebutan simpati publik. Setiap kata dan pernyataan keduanya dipandang sebagai senjata untuk memenangkan hati rakyat. Demikianlah kisah tentang perang dingin antara Gibran dan Anies yang semakin memanas di panggung politik. Bagaimana menurut kalian, apakah perseteruan ini akan berakhir dengan rekonsiliasi, atau justru makin tajam dan berlarut-larut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di